Hadirin jamaah pasukan zikir yang insya Allah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita memasuki ke pertemuan yang ke-105 dan insya Allah akan kita bahas hikmah yang ke-31 di dalam kitab Al-Hikam nomor 23 baris tengah. Ada kutipan Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab furughal aghyari. Janganlah engkau menunggu furughal aghyari, selesainya halangan-halangan, kesibukan-kesibukan kita yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada kita. Dalam rangka di dalam hidup ini kita mendekat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dzalika, kata beliau, maka karena hal itu, halangan-halangan yang sifatnya duniawi, kata Bapak Muksidin, hal yang berkaitan dengan duniawi, yang akan memutuskanmu an wujudil muraqabati, daripada kewaspadaan kita melakukan kewajiban yang sangat kita butuhkan lahu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fima huwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia huwa muqimuka, yang sudah menempatkanmu, yang sudah memberikan posisi padamu, yang sudah memberikanlah katakan kedudukan pangkat di dunia ini, ya, fihi, di dunia ini. Jadi kita nanti akan sama-sama ketahui perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Katakanlah kesibukan, entah itu berupa hobi, entah itu berupa pekerjaan, entah itu berupa hal-hal yang mengasihkan pokoknya. Nah, itu harus kita waspadai, karena di dalam dunia ini pokoknya selain Allah, ditekankan, selain Allah itu awas, warning untuk kita sebagai penghalang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya kitab ini akan selalu, ya, mengingatkan kita, dan memang tidak akan bosan, supaya apa? Kita sadar, ya, bahwasanya di dunia ini bukan hal-hal sepele, bukan hal-hal yang sekiranya mungkin dianggap hal yang sangat penting dan sangat luar biasa bagi kita, yang ujung-ujungnya tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la tataraqqab furughal aghyar, janganlah kita itu nantilah habis kalau seandainya kerepotan saya itu selesai, nanti akan saya sholat. Kalau rapatnya itu rampung, baru nanti akan melakukan kegiatan amal soleh, dan banyak lagi. Nah, ketika kita menunggu, menantikan halangan-halangan yang sangat berhubungan erat dengan kita, dan kita tahu itu adalah sebagai penghalang dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita mendekat erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa-bisa saja nanti karena lantaran hal tersebut kewajiban yang seharusnya kita tunaikan malah terlepas. Karena apa? Menunggu luang waktu yang ada, menunggu kesibukan itu hilang, menunggu, ya,
kesempatan emas katanya. Nah itu harus kita apa? Harus kita waspadai, karena memang ketika kita itu mengikuti kesibukan-kesibukan yang ada ya pada diri kita, selain daripada nanti kita akan tertinggal hal yang wajib kita kepada Allah, juga akan memutuskan daripada sifat muraqabah, waspadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan hal yang wajib itu, kalau seandainya orang yang waspada, dia itu akan segera, istilah kata kalau sinyal itu langsung menyala kalau seandainya dia belum melakukan. Nah makanya yuk kita sama-sama di sini, karena kan yang hadir di sini semua orang-orang yang lagi melakukan perjalanan rohani, benar ya? Lagi belajar, lagi menjadi murid, lagi menjadi salik. Dan orang-orang sang pengembara rohani ini ada 3 yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama? Bagi kita sebagai sang pengembara rohani, yang pertama itu adalah kita tugasnya harus kita utamakan. Apa itu? Pokoknya yang kita tuntut dalam diri ini ibadah, 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 dan ibadah. Kalau orang yang lagi dalam melakukan perjalanan rohani, pokoknya ibadah yang diprioritas utama. Kemudian juga di dalam kehidupan ini yang harus kita awasi terhadap apa? Takdirnya Allah. Jadi orang yang lagi mengembara rohani itu akan selalu memperhatikan atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga insya Allah nanti ya sikap kita ya di dalam menanggapi takdir Allah, walaupun pahit, walaupun sakit, dia tidak akan merasa apa-apa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang lagi menjadi syirik itu tidak terpengaruh dengan kesibukan-kesibukan yang ada, karena kesibukan-kesibukan yang ada itu bukan halangan untuk kita. Kerjaan bukan halangan untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Hobi kita bukan halangan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena apa? Kan kita sendiri yang mengaturnya gitu. Ya, bukan istilah kata kita yang diatur oleh kerjaan kita, bukan kita yang diatur oleh hobi kita, kesenangan-kesenangan kita. Makanya menurut ulama-ulama tasawuf, hal-hal yang seperti itu bukan merupakan penghalang. Nah makanya sikap kita bagaimana ketika waktu wajib itu datang? Oleh kalau seandainya kita orang nanggung, ya nanggung, oke ya, sama Allah mungkin Allah ngalahi lah lamun bahasa Jawa. Ya. Tapi dilihat di situ deadline-nya berapa menit lagi, berapa jam lagi. Jangan sampai nanti kita terlepas lewat gitu. Dan kebanyakan ya orang itu ya seperti itu, asik saja ya dengan hobinya, asik dengan kerjaannya, asik dengan sesuatu yang ia sibukkan di dunia ini. Padahal yang wajib seperti kayak sholat lah katakan, itu merupakan hal yang sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini seperti Abdullah bin Umar itu berkomentar. Jadi kita kalau hidup di dunia dikasih sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kayak waktu. Bila mana waktu senja itu tiba, jangan menunggu waktu pagi. Bila mana waktu pagi tiba, jangan kita menunggu waktu senja. Artinya apa? Kerjakan ya kewajiban kita. Jangan nanti, karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang namanya maut selalu mengincar kita. Yang namanya maut itu akan selalu melirik kita dimanapun dan kapanpun.
Nah makanya jangan sampai kewajiban itu kita tidak lakukan ya karena tadi alasan repot si sibuk. Jadi gunakanlah ya sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Apa yang kita gunakan? Sehatnya, kuatnya, kayanya pergunakan. Sebelum apa? Sakit itu datang. Sebelum apa? Lemah itu datang, tua datang ya. Kemudian miskin menghampiri kita. Kita gunakan ya, hal itu. Kemudian dipertegas lagi sama Sahal Abdullah At-Turtusi atau Sahal Abdullah At-Tustari. Beliau berkomentar lagi tentang hal ini, hampir mirip sih ya. Kalau ia Abdullah bin Umar waktu senja. Kalau ini jika waktu malam itu datang, jangan mengharap waktu siang. Jadi lakukan saja kesempatan kita pada malam hari untuk apa? Ibadah dan ibadah. Karena prioritas kita sebagai syarif adalah beribadah. Apa saja bentuknya banyak. Dari mata apakah bisa timbul ibadah? Bisa. Dari mulut bisa, dari pikiran bisa, dari hati bisa, apalagi dengan yang lain-lainnya. Itu bisa kita lakukan kapan? Kapan saja. Malam bisa, siang oke, ya. Pagi apalagi. Nah itulah harus kita perhatikan ya. Kemudian kata beliau ditambah lagi, selain kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita jaga pelihara hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita itu liar, membabi buta menyerang kita. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ingat ya di dalam pertemuan awal-awal yang namanya nafsu itu bisa dibunuh tidak? Bisa dibunuh tidak? Nafsu tidak. Dan yang namanya nafsu ketika kita berperang, kita itu sering kalah apa menang? Sering kalah. Katakanlah kalau seandainya hitungan kita 1000 perang dengan nafsu, satu kali kita menang, 999 itu nafsu mengalahkan kita. Dan itu terbukti. Ya. Karena apa yang namanya nafsu itu luar biasa, sangat lembut sekali. Datang di sana warnanya itu abu-abu. Kita menang dengan abu-abu, ya. Itu jadi putih. Disangka bukan nafsu, padahal itu nafsu. Ya. Nah itu ya gambarannya seperti itu. Jadi ingat kalau seandainya dengan nafsu ini kita kekang, kita kendalikan, banyak sekali ya hal yang bisa menyederhanakan atau menekan volume nafsu kita, seperti yang kayak dikira itu bisa menekan nafsu. Kayak kita puasa ya bisa menekan nafsu, mengendalikan nafsu. Makan tidak banyak-banyak juga sama, bisa menekan nafsu kita. Kemudian kita yang mungkin berbicara seperlunya itu bisa menekan nafsu itu juga ya. Banyak sekali kita share ya, kita berbicara di majelis taklim itu bisa ya, sebagai resep untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu kita. Dan di dalam hidup ini yang perlu kita ketahui yang terakhir, ingat wahai saudara-saudaraku pasukan zikir, jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini selalu memberikan warna-warni di dalam kehidupan. Tidak monoton, tidak gitu-gitu saja. Ya, ada variasi-variasinya. Ada di sana sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin ya. Ada di sana kita itu luang, ada sempit ya. Pokoknya warna-warni yang seperti itu, kata Sahal Abdullah At-Tustari, itu merupakan ujian untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ujung-ujungnya akan sampai di mana sifat syukurmu kepada Allah.
sampai di mana sikap sabarmu kepada Allah. Dengan kita nanti ya terus menerus ya lakukan kapanpun dan dimanapun, harus tetap ibadah yang jadi nomor satu. Sakit tetap kita ibadah, sehat apalagi, kaya tetap ibadah, ya miskin tidak jadi penghalang. Berpangkat oke ya kita beribadah, melarat, keciprat, bantal tetaplah kita beribadah begitu ya. Insya Allah kalau seandainya kita itu prioritasnya seperti itu, maka kita akan menjadi seorang salik sejati, sang pengembara rohani sejati yang insya Allah nanti kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.